Hai semuanya, kenalin nama aku Diksi dan di video kali ini aku akan cerita sedikit tentang pengalaman kerja di Swedia. Untuk sedikit latar belakang, aku saat ini udah kerja udah 2 tahun kerja di Swedia dan di setahun pertama aku kerja di public relations agency, lumayan kecil sekitar 10 orang pegawai. Dan untuk sekarang aku kerja di sebuah perusahaan global yang produknya itu software as a service dan aku kerja di bidang digital marketing. Mungkin aku udah bilang ya tadi di awal. Ya, jadi sekarang aku di video ini aku akan cerita sedikit gimana kebiasaan atau tradisi atau budaya, bukan tradisi sih, lebih kayak budaya. Ada beberapa budaya tentang kerja di Swedia dan ada juga beberapa bukan budaya tapi hal yang biasa kalau kerja di Swedia. Oh ya, disclaimer dulu, kalau ini tuh bukan bukan berarti ini bakal di semua tempat atau semua perusahaan Swedia kayak gini ya. Ini cuma mungkin nggak di semua tempat, ada beberapa perusahaan yang kayak gini atau mungkin ada beberapa perusahaan yang berbeda dan ini cuma pengalaman aku aja. Jadi kalau misalnya ada yang beda, mungkin silakan bisa di-share di komen. Oke, yang pertama tentang budaya kerja di Swedia itu Fika. Mungkin yang yang udah sering dengar tentang Swedia udah familiar dengan yang namanya Fika. Jadi Fika ini semacam coffee break yang orang Swedia ini semacam religius banget dengan Fika. Jadi mereka hampir selalu kayaknya tiap hari mereka bakal ada Fika. Biasanya kalau di kantor itu 2 kali, pagi sama sore. Jadi pagi 15 menit, sore juga sekitar siang ke sore itu 15 menit. Dan Vika ini tuh saatnya biasanya bareng-bareng sama kolega ngobrol di pantry atau di tempat makan sambil ya coffee break. Dan yang beda itu ada namanya Fredagsfika. Jadi Fredagsfika ini setiap hari Jumat itu Freda gitu artinya Friday. Jadi Friday Fika. Fredagsfika ini biasanya tiap hari Jumat ada yang bawa kue dan ini tuh digilir, jadi tiap minggu satu orang, jadi tiap Jumat satu orang ada yang bawa kue dan itu di-share, ditaruh di pantry dan siapa aja boleh ngambil kue itu buat barengan sama barengan minum kopi. Dan biasanya si Fredagsfika ini lebih panjang daripada fika-fika biasanya yang mungkin cuma 15 menit. Kalau Fredagsfika ini, kalau di kantor gue yang sekarang sih sekitar 30 menit sampai 1 jam kadang-kadang ngobrol-ngobrolnya. Dan ini kalau di kantor gue yang sekarang itu tuh Fredagsfika mulainya jam setengah 3 sore di tiap hari Jumat. Nah, jadi biasanya jam setengah 3 sore kuenya udah ditaruh di pantry dan orang-orang udah tahu jam setengah 3 saatnya ke pantry buat ngambil kue. Jadi kalau misalnya telat dikit, bisa jadi kuenya udah nggak ada. Jadi biasanya setengah 3 teng, semuanya langsung ke pantry. Dan ini juga yang mungkin awal-awal orang baru mungkin nggak tahu ya. Aku dulu juga awal masuk di perusahaan yang sekarang, aku juga nggak ngeh kalau ada Fredagsfika jam setengah 3 tiap hari Jumat. Karena di perusahaan yang sebelumnya kayak mereka nggak pernah ada Fredagsfika. Nah jadi di perusahaan yang sekarang waktu awal-awal aku pernah nge-book meeting sama 2 orang di hari Jumat jam 2 sampai jam 3 sore dan begitu keluar abis meeting kuenya udah habis, fikanya udah mau beres, semuanya udah balik kerja. Jadi aku ngerasa lumayan gak enak karena sama 2 orang ini yang nggak bilang apa-apa ke aku waktu aku undang buat meeting. Tapi mereka datang aja ke meetingnya tapi nggak bilang kalau itu tuh waktunya Fredagsfika. Jadi kalau bisa jangan book meeting atau apapun hari Jumat sore. Yang kedua, yang lumayan common atau lumayan biasa juga di Swedia itu ada yang namanya Word of Barn atau childcare. Jadi buat pegawai yang punya anak, mereka bisa ngegunain Word of Barn ini atau childcare atau biasanya dipakai untuk ngurus anak yang sakit. Jadi misalnya mereka punya anak, anaknya hari itu sakit, atau mereka harus nganterin anaknya ke dokter, mereka bisa ngambil si childcare ini dan nanti mereka akan dapat kompensasi. Jadi biasanya Word of Barn ini suka disingkat VOB. Jadi biasanya jadi kata kerja juga misalnya jag ska vara idag atau aku bakal ngambil childcare hari ini. Childcare benefits ini atau kompensasi ini biasanya ada syarat-syaratnya. Misalnya apa ya ini? Ada bisa dilihat di försäkringskassan.se. Biasanya ada ketentuannya, misalnya kamu harus punya asuransi atau misalnya anaknya harus ada di daerah anaknya harus tinggal di Eropa dan sebagainya. Nanti aku kasih linknya di
deskripsi. Terus tapi ada juga selain Faba dari childcare, ada juga yang namanya Foba. Jadi Foba ini gabungan dari Yoba sama Faba. Jadi Foba. Biar jadi bisa jadi kata kerja juga ya Foba. Itu artinya mereka tetap kerja tapi sambil ngurusin anak yang sakit. Nah, jadi Foba ini bedanya dengan Faba itu orang tuanya misalnya bakal tetap, misalnya mereka nggak ke kantor, mereka tetap stay di rumah, tapi mereka bakal tetap kerja dari rumah sambil ngejagain anaknya yang sakit. Dan si Foba ini bisa diambil nggak mesti seharian, bisa diambil beberapa jam. Jadi misalnya paginya Faba karena nganterin anak ke dokter, terus siangnya Foba bisa kerja dari rumah sambil ngurusin anak yang sakit. Dan ini juga bisa dibaca di unionen.si. Itu ada juga mereka ada penjelasan lebih lengkapnya di situ. Aku juga bakal taruh linknya di deskripsi. Nah, yang ketiga itu tentang jam kerja. Jadi jam berapa biasanya kerja di sini? Yang standarnya itu jam 8 sampai jam 5. Tapi core hours-nya atau jam-jam utamanya itu jam 9 sampai jam 3. Jadi di luar itu bisa sedikit lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya aku biasanya kadang datangnya jam 8:30, itu aku pulangnya jam 5:30. Itu jam 8 sampai jam 5 dengan 1 jam buat makan siang di antaranya. Jadi ya banyak, maksudnya di luar jam 9 sampai jam 3 itu biasanya jam utamanya yang kalau bisa ada di kantor, atau misalnya kalau kerja di rumah ya ada depan komputer dan bisa dihubungin dengan gampang. Ada yang mulai jam 7, ada yang mulai jam deket-deket ke jam 9, dan itu fleksibel aja, diatur. Jadi ya terserah kita mau mulai jam berapa, tapi pulangnya juga mengikuti. Yang penting sekitar 8 jam sehari. Nah, satu lagi yang aku baru juga tahu dari tempat kerja yang sekarang, aku waktu itu dikasih tahu sama satu kolega kalau ada, bukan unwritten rule ya, apa ya, kayak dia berusaha nggak ngebook meeting sebelum jam 9 pagi atau sesudah jam 3 sore. Soalnya suka ada, ini buat ngehindarin misalnya ada pegawai yang nggak bisa datang karena harus jemput anak di sekolah atau nganter anak sekolah kalau pagi. Jadi setelah aku pikir-pikir, iya bener juga sih, dan jadi biar nggak mesti ada yang cancel atau misalnya aku harus reschedule meeting lagi. Jadi biasanya buat aman, aku selalu schedule meeting di antara jam 9 atau jam 3. Nggak sebelum jam 9 dan nggak sesudah jam 3. Tapi ini nggak selalu ya. Kalau misalnya aku tahu dia nggak punya anak dan aku tahu misalnya dia mulai kerjanya lumayan pagi, ya aku biasanya book jam 9. Atau misalnya aku tahu dia kerjanya sore sampai sore, sampai jam 6 gitu, aku bisa juga booking meeting jam 4 sesuai availability dia. Dan juga di kantor yang sekarang itu, karena kita banyak employees yang ada yang di US, ada yang di Asia, jadi kadang nggak terhindari buat meeting misalnya meeting baru mulai jam 5 atau meeting lumayan pagi, itu jadi kadang ya fleksibel aja. Yang keempat itu tentang cuti. Jadi seperti di negara-negara Eropa, cuti di sini itu juga lumayan banget. Minimalnya di Swedia itu 25 hari atau 5 minggu. Kalau di tempat aku yang sekarang sama di sebelumnya itu aku dapat 30 hari atau 6 minggu. Dan biasanya di Swedia itu 4 minggu diambil blast semuanya 4 minggu di summer atau musim panas. Karena di Swedia ini emang karena negaranya hampir sepanjang tahun dingin kecuali pas summer, itu jadi orang-orangnya pas summer tuh beneran nggak kerja, beneran pas summer itu mau menghabiskan waktu di luar. Kalau bisa berkegiatan di luar, bisa berenang atau kayaking atau hiking di hutan, apa aja, pokoknya jangan nggak mau kerja pas cuacanya lagi bagus, karena jarang-jarang banget di Swedia itu cuacanya bagus. Jadi pas musim panas biasanya langsung diambil 4 minggu. Dan awal-awalnya aku suka kaget ya, karena aku maksudnya karena dulu dikerja di Indonesia yang cuma dapat 12 hari libur, jadi aku ngambil tuh kadang ngirit-ngirit banget dan dipepet-pepetin sama tanggal merah biar ngambil liburnya dikit tapi dapatnya panjang. Nah, tapi di Swedia ini udah biasa banget ngambil langsung 4 minggu blast pas musim panas.
Dan juga di musim panas ini kamu ngambil libur 4 minggu itu bakal dapet uang liburan, namanya uang liburan. Nah, jadi si uang liburan ini ada persentasenya kalau nggak salah. Dan itu tuh dihitung per hari dari berapa hari yang kamu ambil dan tergantung gaji kamu juga. Jadi sayang banget kalau nggak diambil. Dan ini juga kenapa di Swedia itu banyak banget servis-servis yang terbatas pas musim panas. Misalnya tram atau bus, mungkin public transport itu nggak se-frequent di hari-hari yang lain, atau juga misalnya toko yang mungkin tutup lebih cepat, atau misalnya ada yang mungkin kalau small business tutup selama musim panas. Jadi ya ini alasannya, karena mereka beneran mau take advantage of cuaca yang bagus. Dan ini juga libur 4 minggu ini itu tuh ada aturannya dari pemerintah. Jadi perusahaan nggak boleh nolak kalau misalnya pegawai mau ngambil 4 minggu berturut-turut di musim panas, karena ada aturannya. Jadi malah pemerintah encourage buat pegawai ngambil libur. Yang kelima itu tentang, aku mau jelasin sedikit tentang OFCO atau AFK kalau misalnya dieja pakai bahasa Inggris. Itu kependekan dari Arbetstidsförkortning. Artinya pemendekan jam kerja. Nah, ini aku juga baru tahu di perusahaan tempat aku kerja sekarang. Soalnya di perusahaan sebelumnya itu nggak ada OFCO. Jadi si pemendekan jam kerja ini tergantung masing-masing perusahaan. Dan biasanya ini kalau mereka ada persetujuan dengan unionen atau apa ya, perserikatan buruh, biasanya nggak biasanya ya, kadang ada OFCO ini. Jadi pemendekan jam kerja itu gimana? Kalau di perusahaan aku nggak tahu ya di perusahaan lain. Kalau di perusahaan aku, jadi sehari itu kan harusnya kerja 8 jam. Tapi di perjanjian ini kita kerjanya itu sebenarnya kurang dari 8 jam. Tapi kurangnya itu dikit, cuma beberapa menit ya kurangnya, mungkin kurang dari setengah jam pokoknya. Pokoknya kalau diambil tuh nggak signifikan lah kalau diambil sehari itu doang. Jadi biasanya si OFCO ini kayak diakumulasi. Jadi kita kerja 8 jam aja setiap hari kayak biasa. Cuma itu tuh ada akumulasinya, makin lama makin panjang, kayak udah beberapa minggu atau udah beberapa bulan itu biasanya terakumulasi berapa jam yang bisa diambil buat kita terserah mau ngapain. Nah, biasanya orang-orang ngambil OFCO ini biasanya ngambil beberapa jam. Misalnya Jumat ngambil 4 jam. Jadi mereka hari Jumat itu cuma kerja setengah hari, kerja paginya. Nah, siangnya mereka biar weekendnya rada panjang dikit, mereka ambil AFCO buat misalnya ke Sommerstuga, ke summer cottage, atau misalnya ada weekend trip. Soalnya si AFCO ini bisa diambil per jam, bisa diambil cuma 1 jam, 2 jam, 4 jam. Nggak kayak cuti yang harus diambil minimal 1 hari. Cuti itu kayaknya ngambilnya per hari, jadi 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Kalau OFCO ini ngambilnya bisa per jam. Jadi itu salah satu keuntungan juga. Dan ini, tapi ini nggak di semua perusahaan ya. Di perusahaan aku, di tempat aku kerja sebelumnya itu nggak ada OFCO. Jadi kerja 8 jam aja. Terus yang kalau kita mau cuti ya ngambil cuti. Tapi kalau sekarang aku ada di perusahaan tempat aku kerja ada AFCO. Jadi selain cuti ada juga ada AFCO yang bisa diambil. Kayak kemarin aku tuh kerja pokoknya aku kemarin dapat hampir 28 jam AFCO. Jadi sekitar 3 atau 4 hari kerja ya bisa lumayan diambil. Jadi itu lumayan banget. Yang keenam tentang kerja di Swedia yang aku perhatiin itu adalah, mungkin ini udah terkenal ya, Swedia terkenal banget sama ini, work-life balance. Jadi di sini itu benar-benar kayak orang-orangnya efisien banget kerjanya. Jadi saat kerja mereka beneran kerja, dan saat udah selesai kerja mereka nggak yang tetap di kantor atau tetap mantengin laptop kerja. Jadi misalnya kalau udah selesai jam kerja, biasanya ya komunikasi terbatas. Mereka nggak bakal buka laptop sampai jam kerja hari berikutnya. Jadi biasanya kalau udah selesai kerja dan pas weekend, mereka benar-benar nggak megang sama sekali kerjaan. Emang ada perkecualian, ada orang yang tetap kerja, tapi sebagian besar yang aku lihat orang-orangnya itu beneran
Begitu udah selesai kerja, mereka beneran nggak megang apa-apa sama sekali. Dan aku ngerasa ini tuh buat aku sendiri awal-awalnya aku juga masih nggak sedisiplin ini ya. Kalau misalnya kerja, beneran kerja di sini, mereka juga beneran kerja, nggak browsing-browsing. Kalau aku lihat ngintip-ngintip sedikit layar komputer mereka beneran kerja 8 jam. Selama mereka 8 jam di kantor dulu, waktu masih kantor, waktu belum masih kerja dari rumah. Mereka beneran kerja, dan abis itu ya beneran mereka nggak ngecek-ngecek laptop lagi kalau pas mereka udah pulang. Dan ini juga aku awal-awal butuh ngebiasain, karena aku juga dulu kerjanya tuh masih suka kadang-kadang sambil suka browsing-browsing juga sambilan-sambilan atau sambil ngecek-ngecek sosial media. Nah, sejak kerja di sini aku udah mulai bisa kayak gitu, lu udah mulai lebih bisa disiplin. Jadi waktunya kerja, dan saat udah selesai kerja, aku beneran nggak bakal buka laptop lagi. Jadi laptopnya ditaruh dan notifikasi di HP dari buat yang email kantor dan sebagainya itu dimatiin. Dan ini aku ngerasa lebih apa ya, lebih plong, dan juga lebih nggak, dulu itu kayak batasnya tuh lebih blur antara kantor sama waktu biasa, antara kerja sama waktu biasa. Karena ya setelah jam kerja misalnya malam-malam tuh juga kadang suka ada email masuk yang masuk ke HP, terus aku baca jadinya, dan jadinya pikiran aku jadi kebawa lagi ke kerjaan. Atau misalnya weekend kadang-kadang aku juga suka masih ngeliat ngebuka email sedikit kadang-kadang. Nah, kalau di kerjaan yang sekarang atau sejak kerja di Swedia itu beneran weekend gak ada yang nge-email sama sekali, kecuali ada emergency. Waktu itu pernah ada 1-2 kali ada emergency, dan emergency itu juga manajernya beneran pengertian dan yang kayak, aduh maaf banget gue ngeganggu weekend kalian. Tapi sebagian, maksudnya jarang banget ada emergency ini, dan biasanya kalau udah selesai jam kerja itu beneran jarang ada email yang masuk. Dan kalaupun ada email yang masuk itu kayak mereka nggak akan expect buat kamu balas saat itu juga. Jadi beneran aku kayak, beneran menurut aku ini hal yang bagus banget buat aku, dan juga kalau yang lain bisa nerapin ini bakal bagus banget. Oh ya, lupa satu lagi tentang work life balance ini. Jadi di sini itu nggak perlu banget nunjukin kalau lo tuh harus kerja ya dengan waktu yang panjang kalau buat nunjukin lo itu berdedikasi. Kalau aku perhatiin orang-orang di Swedia itu, karena mereka efisien, mereka kerja beneran biasanya tuh beneran cuma pas jam kerja aja mereka kerja. Tapi ini tuh nggak nunjukin kalau mereka itu nggak berdedikasi sama kerjaannya. Karena mereka ya beneran mereka pas jam kerja mereka all out, dan mereka benar-benar mengoptimalkan waktu kerja mereka, dan hasil kerja mereka itu menurut aku bagus banget. Dan mereka itu ngebuktiin kalau nggak perlu kerja all the time buat nunjukin kalau lo itu berdedikasi sama kerjaan. Yang terakhir tentang budaya kerja di Swedia atau kebiasaan kerja di Swedia, aku nggak tahu ya, ini mungkin ini pengalaman aku, tapi aku pengalaman di sini bagus banget selama kerja di Swedia, karena yang aku lihat itu orang-orangnya efisien, tapi yang aku note adalah mereka nggak ambisius dan yang cutthroat gitu. Mungkin ada yang ambisius, dan for sure ada orang-orang yang driven banget, yang beneran mereka punya goals yang jelas dan mereka beneran mau harus mencapai itu. Tapi aku nggak ngelihat itu di mereka nggak yang cutthroat banget, nggak yang dog eat dog competition gitu. Jadi menurut aku syukurnya pengalaman aku di sini tuh bagus banget. Jadi aku dapet tim yang suportif banget, dan si tim yang aku dapat ini tuh, dan juga di pekerjaan sebelumnya, mereka selain suportif, mereka juga give credit when it's due. Jadi kalau misalnya, dan nggak pelit dengan pujian, ini termasuk juga dari manajernya. Jadi kalau misalnya ada yang ngerjain sesuatu dan misalnya hasilnya bagus banget, mereka akan langsung bilang dan langsung muji di depan tim. Dan itu menurut aku itu kebiasaan yang oke banget, karena selain bikin ngerasa seneng dan ngerasa dihargain, dan tahu kalau kerja keras kamu tuh dilihat dan dihargain sama tim kamu dan manajer kamu. Tapi yang aku lihat itu adalah mereka nggak yang
sikut kanan kiri buat maju sendiri tuh enggak, dari untungnya pengalaman aku sejauh ini kayak gitu. Kalau misalnya butuh bantuan ya mereka minta, tapi enggak, dan mereka enggak, apa ya, enggak take credit buat kerjaan orang lain, atau mereka juga enggak yang ambisius sampai ambisius sampai ngerugiin orang lain. Jadi menurut aku itu salah satu yang bikin kerja di Swedia ini menurut aku positif banget pengalamannya. Jadi tadi itu beberapa poin dari pengalaman kerja aku di Swedia. Aku yakin sih masih pasti banyak banget yang nggak kesebut di video kali ini, tapi kalau misalnya ada yang mau share, ada yang kerja juga di Swedia atau misalnya di negara lain yang mungkin pengalamannya mirip-mirip atau mungkin ada yang beda dari ini, silakan share di komen di bawah ini. Makasih.